Musik. Pengamen. Urakan. Anak jalanan. Tapi rataplah negeri kita, yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita Punk. Sebagian masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata punk. Tetapi, sebagian masyarakat Indonesia tidak mengetahui tentang apa itu punk dan sejarah punk itu sendiri. Ketika mendengar kata punk, hanya hal-hal negatif yang terlintas di benak masyarakat. minum racun sirangga, gantung diri di pohon jengkol, nyubukin badan ke bis kota yang sedang mangkal, lompat melompat dari gedung bertingkat karena cinta demi cinta. Hei kau kawan, terlihat cemen, kan kita anak gaul lagi, dengarnya pun lagu cengeng membuat otak dan mental. Pang itu nakal, terus urakan, terus sama kayak nggak punya aturan gitu deh, jadi punya dunia sendiri gitu. Pokoknya pang itu bebas, idealis, sesuka hati. Urakan identik dengan kriminal. Kalau buat gua emang agak risih ngeliat penampilan anak punk, tapi kalau misalnya urusan kepribadian, ya itu masing-masing orang lah. Nalave máme, pane vyčírá a naše heslo je pan, kde umírá, nebude nikdy. Punk merupakan jenis musik atau aliran yang lahir di Inggris pada awal 1970. Selain musik atau aliran, punk juga bisa berarti ideologi hidup yang mencakup aspek sosial dan politik. Iya, kalau sejarah punk itu sebenarnya udah usianya udah lumayan panjang, udah tua gitu. Punk bahkan ada sebelum zaman Prakadapan. Jadi ketika orang mulai menggunakan model-model rambut yang unik gitu ya, itu sudah ada. Dan sekarang itu punk kemudian mulai bermodernisasi. Jadi menciptakan bentuk-bentuk baru dan kemudian malah lebih efektif karena ada hasil-hasil karyanya. Ya, ketika di awal-awal punk itu dikenal, punk itu unik sebenarnya, dan juga dia punya kontribusi tersendiri. Karena kalau kita bicara mengenai masyarakat itu kan sekumpulan kelompok-kelompok sosial yang punya value masing-masing. Pak hadir, kemudian Pak punya value, memperkenalkan value-nya ke masyarakat yang pada awalnya unik dan juga ada manfaatnya gitu ya. Jadi Pak kemudian berkontribusi di bidang seni musik, kemudian seni artistik, hasil-hasilnya mungkin bisa dilihat ya. Gerakan anak muda yang diawali oleh anak-anak kelas pekerja ini dengan cepat merambah Amerika yang mengalami masalah ekonomi dan keuangan yang dipicu oleh kemerosotan moral, oleh para tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi. Punk berusaha menyindir para penguasa dengan caranya sendiri, melalui lagu-lagu dan musik dan liriknya. Lirik-lirik lagu yang bercerita tentang masalah politik, lingkungan hidup, ekonomi, ideologi, sosial, bahkan masalah agama. Dengan itu, punk dapat dikategorikan sebagai bagian dari dunia kesenian. Iya, kalau
komunitas punk itu kan dia bagian dari lembaga sosial, perangkat sosial. Jadi itu kan ada kelompok-kelompok yang hadir di sana. Ada yang dia kelompok metal, ada yang dia kelompok punk, ada kelompok rap dan lain-lain, ya. Jadi dia akan membentuk harmonisasi sendiri. Punk itu hadir, dia unik karena punya nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan dan lain-lain. Sementara kalau yang lain mungkin masing-masing punya value, gitu ya. Nah, ini akan membentuk satu blending atau harmonisasi yang unik sebenarnya. Andaikan punk tidak ada di masyarakat, pasti masyarakat juga jadi kehilangan keunikan sendiri. Punk itu lahir dari ideologi kebebasan, ya. Makanya tadi saya bilang punk itu sebenarnya punya dampak yang positif ke masyarakat. Hanya belakangan saja, kemudian kita lihat ada individu atau sekelompok orang yang berperilaku atau dia berpakaian seperti komunitas punk, tapi nilainya bukan punk, gitu ya. Nah, yang unik dari lirik itu adalah selalu mengedepankan bahwa hidup itu harus merdeka, itu harus bebas, dan itu sebenarnya hal-hal yang positif. Kalau menurut saya itu ada semacam pengkardilan makna, ya. Jadi punk dulu dengan punk sekarang itu udah bergeser. Tapi yang the real punk yang tadi menganut value atau nilai-nilai itu masih ada. Dan mereka biasanya berbeda dengan punk yang muncul di permukaan. Jadi punk yang muncul sekarang itu sebenarnya bergaya punk, tapi nilainya enggak punk. Jadi punk itu sendiri kan sebenarnya dia mengusung bahwa manusia itu harus hidupnya bebas, hidupnya merdeka. Dan itu menurut saya positif. Kenapa? Karena memang kita sebaiknya untuk menghasilkan sebuah karya itu memang harus hidupnya itu bebas, merdeka. Jadi bukan atas intimidasi orang, bukan karena kita dipaksa orang, dibayar orang, tapi itu lahir dari naluri kita sendiri.